Kita masih ingat peristiwa 2 tahun silam yang menghebohkan masyarakat di tanah air. Sebuah pernikahan seorang pria bernama Bagus Kodok Ibnu Sukodok asal Solo, Jawa Tengah, digelar di Ngawi, Jawa Timur dengan wanita makhluk halus yang disebut bernama Roro Setyowati dari Alas Ketonggo. Pernikahan digelar dan disaksikan oleh seniman, warga, dan pejabat desa setempat. Pernikahan unik dikemas dalam bentuk seni kejadian atau happening art dan digelar di rumah tua milik seorang seniman di Ngawi, Jawa Timur. Meski terbilang tidak biasa karena mempelai perempuan tidak terlihat, proses pernikahan digelar seperti biasa. Rangkaian prosesinya dilakukan dengan adat Jawa seperti layaknya acara pernikahan pada umumnya. Diawali dengan upacara siraman dan dilanjutkan dengan ritual-ritual lainnya layaknya pernikahan biasa. Hanya saja pengantin wanita tak tampak wujudnya karena sang wanita memang dari makhluk halus. Selain seniman, keluarga dan tetangga, pejabat pemerintah desa pun hadir dalam prosesi pernikahan. Bahkan para danyang tanah Jawa pun disebut-sebut hadir dalam pernikahan tak lazim ini, antara lain Ratu Kidul dan Sabdo Palon. Setahun lalu beredar kabar bahwa pasangan suami istri manusia dan jin ini dikaruniai 2 anak kembar yang juga terlahir dengan cara yang tak lazim. Pernikahan yang menghebohkan ini memang memunculkan banyak tanya. Benarkah pernikahan yang digelar dengan meriah itu benar-benar nyata? Apakah memang dalam agama dimungkinkan pernikahan antara manusia dan jin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pernikahan manusia dengan jin juga disebut-sebut terjadi dalam tradisi kaum muslim klasik. Zaid bin Al-Hawari Al-Ami meriwayatkan bahwa seorang tabi'in junior pernah berkata, "Ya Allah, berilah aku seorang jin perempuan yang akan kunikahi, sehingga bisa menemaniku kemanapun aku pergi." Naim bin Salim bin Kunbur, seorang sekutu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikabarkan juga telah menikah dengan jin. Kabar ini disampaikan oleh Ibnu Adi, pakar hadis abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Naim bin Salim sendiri mengatakan saat datang ke Mesir, "Aku telah menikah dengan seorang jin perempuan." Namun sang perawi tidak mengkonfirmasi ulang kabar ini kepada pihak terkait. Apakah benar pernikahan itu? Bahkan ada kabar disampaikan oleh Ibnu Adi dari Qatadah, dari Nadhr bin Yunus, dari Bashir bin Nahik, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu orang tua Balqis adalah jin. Syekh Najmuddin Al-Qammuli, seorang tokoh mazhab Syafi'i asal Mesir yang hidup pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, juga pernah mengatakan, "Aku pernah bertemu dengan seorang syekh yang saleh, lalu memberitahukan kepadaku bahwa dirinya telah menikah dengan jin perempuan." Sedang Ad-Dumairi, seorang tokoh mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, pernah berkata, "Aku pernah bertemu dengan seorang laki-laki ahli Al-Quran dan ahli ilmu, lalu memberitahuku bahwa dia menikah dengan 4 orang jin perempuan secara berturut-turut." Az-Zahabi pernah menuturkan, "Aku pernah membaca langsung tulisan Syekh Fatuddin Al-Ya'muri, juga pernah mendengar kabar dari seseorang bahwa Syekh Fatuddin mendengar cerita bahwa orang itu mengatakan, aku pernah mendengar Syekh Izzuddin bin Abdus Salam pernah ditanya tentang Ibnu Arabi. Lalu dia menjawab, dia itu orang tua yang buruk dan penipu. Lalu ia ditanya mengapa demikian. Syekh Izzuddin menjawab, suatu hari kami pernah membahas pernikahan manusia dengan jin. Lalu dia berkata, jin adalah roh lembut, sedang manusia badan wadah. Bagaimana mungkin keduanya menyatu? Akan tetapi beberapa hari setelah itu, dia datang kepadaku dalam keadaan terluka di kepalanya. Dia mengatakan, aku telah menikah dengan seorang jin perempuan, lalu terjadi sesuatu di antara kami berdua, sehingga dia melukai kepalaku seperti ini.
Imam Az-Zahabi tidak mempercayai fakta tentang kemungkinan terjadinya pernikahan antara manusia dengan jin. Selain sekelumit tentang kabar dari para ulama ini, cerita-cerita tentang pernikahan manusia dengan jin banyak tercatat dalam hikayat dan dongeng. Misalnya hikayat 1001 Malam yang berasal dari Timur Tengah. Hikayat ini dibuka dengan cerita tentang pasangan suami istri yang berbeda alam, manusia dan jin. Alkisah, suatu ketika Raja Syahrayar mendapatkan permaisurinya berselingkuh dengan adik kandungnya. Hal ini sangat menyakitkan hati dan membuatnya menjadi jahat. Sang istri lalu dibunuh. Dia lalu keluar meninggalkan istana. Setelah sampai di sebuah kampung di tengah padang pasir, Raja Syahrayar menemukan jin laki-laki yang sedang bercengkrama dengan istrinya yang berasal dari bangsa manusia. Jin laki-laki itu kemudian ingin tidur, maka istrinya dimasukkan ke dalam kotak. Lalu dia tutup dari luar, dengan maksud agar istrinya tidak bisa kemana-mana. Namun selagi dia tidur, sang istri keluar, kemudian berjalan menghampiri Raja Syahrayar dan mengajak berselingkuh. Raja Syahrayar marah dan kebenciannya kepada kaum perempuan semakin memuncak. Dia lalu berkata dalam hati, jin saja dikhianati, apalagi manusia. Sejak itu sang raja bertekad untuk membalas dendam kepada semua kaum wanita. Untuk itu, setiap malam dia menikahi seorang wanita yang masih perawan dan esok paginya dibunuh. Pembunuhan wanita-wanita muda ini berlangsung selama 3 tahun. Hingga suatu ketika Syahrazad, wanita muda pintar dan berbakat, memutuskan untuk menikahi sang raja dengan maksud untuk mengubah sifat jahatnya. Syahrazad berhasil menjalankan misinya itu dengan baik melalui rentetan cerita yang dia tuturkan kepada sang raja selama 1001 malam. Di negeri Cina juga dikenal kisah cinta legenda antara siluman ular putih bernama Susu dengan seorang manusia bernama Zuzian. Sedangkan di Indonesia tentu kita sudah tahu tentang legenda Ratu Kidul dan hubungannya dengan Raja-Raja Mataram. Konon sebelum Panembahan Senopati dinobatkan menjadi raja, ia bertapa di tempat bertemunya aliran sungai Opak dan sungai Gajah Wong di dekat desa Pleret dan sudah dekat dengan Parangkusumo. Tiba-tiba terjadilah badai yang dahsyat, sehingga pohon-pohon di pesisir pantai selatan tercabut beserta akarnya. Ikan-ikan terlempar ke darat dan menjadikan air laut menjadi panas seolah-olah mendidih. Bencana alam ini menarik perhatian Ratu Roro Kidul yang kemudian muncul di permukaan laut mencari penyebab terjadinya bencana alam tersebut. Ratu Roro Kidul kemudian menemukan Panembahan Senopati yang sedang bertapa. Melihat ketampanan Panembahan Senopati, Ratu Kidul jatuh cinta. Maka Ratu Kidul memenuhi semua harapan Panembahan Senopati dengan syarat Panembahan Senopati beserta raja-raja keturunannya bersedia menjadi suami Ratu Roro Kidul. Inilah yang mengawali cerita tentang pernikahan Raja-Raja Mataram dengan Ratu Roro Kidul. Cerita-cerita semacam ini bisa jadi tidak mengandung nilai sejarah, akan tetapi membuktikan bahwa keyakinan tentang terjadinya pernikahan antara manusia dan jin telah beredar luas di masyarakat. Al-Quran memang menjelaskan bahwa jin dan manusia bisa saja melakukan interaksi satu sama lain dalam 2 bentuk. Pertama, manusia meminta perlindungan jin. Interaksi ini dijelaskan Al-Quran tentang fakta orang-orang musyrik yang berinteraksi dengan jin. Mereka meminta perlindungan kepada jin, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. As-Sa'di menjelaskan, tindakan sebagian orang yang meminta bantuan perlindungan pada jin mengakibatkan mereka semakin sesat. Sementara jin sendiri semakin bertambah kesesatan dan kesombongannya karena melihat ada manusia yang menyembah dan meminta perlindungan kepadanya. Dengan demikian, perilaku ini membuat manusia semakin sesat. Sementara jin terus-menerus mendorong perilaku ini agar terus dilakukan orang. Dalam hal ini, Qatadah mengatakan, jin menjadikan manusia bertambah sesat dalam arti bertambah dosa, sekaligus menambah kejahatan jin kepada manusia.
Seorang laki-laki di masa jahiliyah apabila keluar rumah dan berada di tempat yang menyeramkan, suka membacakan mantra-mantra perlindungan. Aku berlindung kepada jin yang menguasai lembah ini agar tidak mengganggu diriku, hartaku, anakku, dan ternakku. Bentuk-bentuk meminta perlindungan jin banyak ragamnya, sesuai perjanjian atau akad yang dilakukan di antara keduanya. Ada perlindungan dalam bentuk khadam, pelayan yang menjaga keamanan rumah dari kemasukan maling. Ada juga khadam yang menjadikan saingan bisnisnya sepi pengunjung hingga gulung tikar. Bahkan ada juga khadam yang membantunya dalam persaingan memenangkan tender proyek. Selain itu ada bentuk interaksi lain antara jin dan manusia, yaitu manusia mempekerjakan jin. Interaksi semacam ini tentu menguntungkan manusia. Bagi kita, interaksi semacam ini sangat berat resikonya, karena harus mempertaruhkan akidah.